tidur sekarang nganggur, tidak lupa merangkai kata, minum kopi gulanya aren, terus bermimpi jadi presiden. Bangun tidur sekarang nganggur, tidak lupa makan kita, panjang ke sini, panjang ke sana. Kalian berhenti untuk mengganggu Pak Anies. Berhenti untuk ngerecokin Pak Anies. Pak Anies tuh hebat. Kalian harus tahu bahwa banyak pencapaian Pak Anies di Jakarta. Contohnya Kali Eugan. Apa ya? Ya udah, pokoknya jangan gangguin lagi. Ya. Jangan gangguin, Pak Anies tuh hebat. Untuk sembuh itu harus sakit dulu. Selama ini rumah sakit kita berorientasi pada kuratif dan rehabilitatif, sehingga datang karena sakit lalu datanglah ke rumah sakit untuk sembuh. Untuk sembuh itu harus sakit dulu, sehingga tempat ini menjadi tempat orang sakit. Jadi datang ke rumah sehat untuk menjadi sehat dan lebih sehat. Untuk sembuh itu harus sakit dulu. Kalau sudah tak suka, kalau sudah tak sayang, janganlah kau katakan pada semua orang. Janganlah kau katakan pada semua orang. Ketika kita bekerja tanpa kata-kata, maka kita akan tak merasa ada narasi, tak merasa ada nuansa. Dan ketika bekerja tanpa kata-kata, tanpa gagasan, maka kerja kita tanpa narasi dan tanpa arah. Kami ingin hadir di Jakarta dengan gagasan, dengan kata-kata, dan dengan karya nyata. Pak Anies yang pertama lebih ganteng dari saya, itu jelas. Yang kedua, ya apa? Pinter, pandai, cerdas. Nih, kita lihat. Kenapa ayam kalau berkokok matanya ditutup? Tahu jawabnya? Karena ayam sudah hafal teksnya. Saya tidak akan berbicara panjang-panjang kali ini. Saya tidak akan berbicara panjang karena dua alasan. Pertama, biarkan kerja Pemprov DKI Jakarta selama 5 tahun terakhir ini, mereka yang berbicara, biarkan karya-karya itu menjadi bukti nyata. Tak perlu dikatakan dalam pidato ini, lihatlah kenyataan yang ada di Jakarta. Tunjukkan di sana kenyataan. Kita tidak mengirimkan pernyataan, kita kirimkan kenyataan. Udah habis sepedanya. Perbedaan Anies di depan kamera dan tanpa kamera.
saat di depan kamera. Pas tanpa kamera. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Mayoritas akan menjawab sepeda motor. Bukan. Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Karena itu, yang harus dibangun pertama adalah untuk bila ada satu hari di mana muncul angka kualitas udara sangat buruk di hari itu. Tapi di hari-hari sebelumnya, di hari-hari sesudahnya, itu kita menemukan kondisi yang landai. Pasti ada sesuatu hari itu. Bila kondisinya itu terburuk selama 2 bulan setiap hari, berarti ada yang salah di kota kita ini. Tapi bila ada satu hari di situ buruk sekali, kemudian hari-hari berikutnya itu kembali seperti normalnya Jakarta, pasti ada sebuah peristiwa yang terjadi di hari itu. Nah, yang perlu kita lihat adalah bahwa kualitas udara itu tidak ada pembatasan KTP administrasinya. Tidak ada. Nah, yang perlu kita lihat adalah bahwa kualitas udara itu tidak ada pembatasan KTP administrasinya. Kendaraan logistik, kendaraan umum, pengangkut massal, maka dia bukan hanya memindahkan badan, bukan hanya memindahkan barang, dia sebetulnya adalah alat untuk membangun perasaan. Betapa bodohnya Nasdem menempatkan calon presiden yang tidak kuasanya membawa pikiran-pikiran yang bertentangan dengan komitmen kebangsaan. Siapa presidennya? Presiden Jokowi. Siapa presidennya? Presiden Jokowi. Siapa presidennya? Saya masih beranggap sampai hari ini Presiden Jokowi adalah presidennya Partai Nasdem. Allah, jalan-jalan tol yang sekarang sudah dibangun secara amat baik oleh pemerintahan hari ini, kedepannya nantinya dipenuhi oleh kendaraan-kendaraan umum berbasis dengan listrik ke depan. Kendaraan-kendaraan logistik berbasis listrik. Bukan pribadi, tapi kendaraan umum. Dan kita tahu, begitu bicara kendaraan logistik, kendaraan umum, pengangkut massal, maka dia bukan hanya memindahkan badan, bukan hanya memindahkan barang. Dia sebetulnya adalah alat untuk membangun perasaan kesetaraan. Alat membangun perasaan persatuan. Jadi ke depan ini adalah contoh bagaimana kebijakan disusun berdasarkan gagasan. Bukan sekedar kebijakan tanpa narasi, tanpa gagasan. Urutannya harus jelas. Bukan hanya karya, tapi karya berbasis narasi, narasi berbasis gagasan. Ini bukan tentang satu orang, ini bukan tentang satu partai, ini adalah tentang nasib masa depan bangsa kita dan anak-anak dari bangsa kita. Jaga kemuliaan perjuangan ini, jaga kehormatan perjuangan ini. Kirimkan pesan-pesan yang mempersatukan, kirimkan pesan-pesan yang menunjukkan bahwa kami tidak jual murah idealisme itu, kami junjung tinggi idealisme itu. Tunjukkan bahwa kita punya rekam jejak yang baik, punya rekam gagasan yang baik, punya rekam karya yang baik. Karena kita punya itu semua, kita tidak perlu berbohong. Kita tunjukkan kenyataan. Bila rekam jejak kita bermasalah, bila rekam gagasan kita bermasalah, bila rekam karya bermasalah, baru di situ ada kebohongan-kebohongan. Betul?
Karena itu kalau kita menyaksikan ada kebohongan di produksi, sebenarnya itu adalah cerminan rasa tidak percaya diri atas yang dimiliki. Jadi kita tidak perlu memproduksi kebohongan, tidak perlu memproduksi itu semua. Tunjukkan kenyataan dan biarkan kenyataan memenangkan pertarungan gagasan, memenangkan pertarungan rekam jejak, memenangkan pertarungan karya. Oke, apakah ada kebohongan di antara kita? Mari kita cek. Anies sebelum Jati, Gubernur Jakarta. Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Anies setelah Jati, Gubernur Jakarta. Nanti ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut, ke laut, ke laut, ke laut. Pernyataan Ahok di mata Najwa. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Nanti ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Kampung di Jakarta mulai hari ini, insya Allah nanti 1,2 juta keluarga di Jakarta akan terima paket makanan seminggu sekali. Jadi kirim untuk kebutuhan seminggu, kirim lagi untuk kebutuhan seminggu. Jadi setiap paket seminggu apa aja paketnya tuh Pak? Paketnya saya baca bentar ya, biar nggak ketukar ininya. Jadi tentu nomor 1 beras. Jadi semuanya bahan pokoknya. Paketnya itu ada sebentar, beras, kemudian daging sapi atau daging ayam, ada mie instan, ada makanan kecil kayak biskuit, terus ada minyak goreng. Ingin menghentikan reklamasi, tapi sekarang memberikan izin untuk pulau reklamasi. Kami tidak pernah mengatakan membongkar reklamasi, istilahnya tidak pernah menolak reklamasi. Ini saya langsung buka. Judul kampanye kita adalah tolak reklamasi. Menolak pembangunan pulau reklamasi untuk kepentingan komersial. Dan insya Allah Desember besok selesai dan Desember besok mulai dipakai. Bahkan akan ada pertandingan mengundang dari Juventus, Real Madrid, dan Barcelona. Itu U20 mereka akan datang semua ke sini. Iya, soft launchingnya pertengahan Desember besok. Dan kapan itu diundangnya? Pertengahan bulan depan, sebulan lagi. Ya, padahal nanti saya undang. Waktu jadi gubernur. Pacar ini adalah seorang yang berpengalaman di dalam kegiatan balap mobil, di dalam kegiatan racing yang amat diperlukan ketika kita melaksanakan sebuah kegiatan seperti Formula E. Yang kedua, beliau adalah ketua perkumpulan mobil listrik. Yang kita tahu Formula E adalah sebuah balap mobil dengan menggunakan energi listrik. Karena itu kita sama-sama menyadari bahwa Formula E ini adalah juga untuk membawa pesan kepada semua bahwa kita perlu mulai bersiap untuk melakukan transformasi kepada moda transportasi yang bebas emisi. Salah satunya adalah kendaraan berbasis listrik. Setelah Capres, Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi soal polusi udara, bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik. Yang pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi. Betul?
Kalau kita hitung, apalagi ini contoh, ketika sampai pada mobil listrik, emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bis berbahan bakar minyak. Aduh, kayak mana ya jadi pemimpin kok nggak bisa konsisten dengan ucapannya? Aduh, kacau ini. Dulu waktu jadi gubernur katanya mobil listrik bebas emisi, ya kan? Tiba saat ini, aduh. Jadi kenapa dulu lu ngotot buat ngadain Formula E? Hah? Kacau ini. Udahlah guys, kayak gini pemimpin yang kalian bangga-banggakan. Banyak nipunya cuy. Lihat aja Jakarta itu amburadul dipimpin dia. Bahaya nih, bahaya. Kacau. Kalau kita bicara mengenai Anies, ya saya beberapa kali ya selalu menyatakan, coba sebutkan apa sih yang membuat kalian senang terhadap Anies? Apa sih kelebihannya? Apa sih yang sudah dia lakukan sesuai dengan janjinya dia? Itu nggak ada satupun yang bisa menjawab ya. Apa kelebihan Anies? Oke, coba kita tanya langsung ya sama apa kelebihan Anies dari apa yang sudah dijanjikan? Nah itu kan selama ini belum terjawab. Yang selalu dijawab adalah bahwa beliau orang hebat, beliau santun dan segala macam hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan. Oke, boleh ditanggapi dari pendukungnya Anies Baswedan? Ini ada relawan Anies dan juga ada relawan Abdi Rakyat. Mas kalau boleh saya langsung menanggapi ya, kenapa kemudian Anies Baswedan adalah salah satu sosok yang punya potensi besar memimpin bangsa ini. Sebelum sana tanggapi ini dulu mungkin. Apa kelebihan Anies yang terkait dengan kelebihannya, saya pikir dari awal kami mendukung Anies Baswedan gitu ya, untuk menjadi gubernur DKI. Yang pertama adalah karena Indonesia sedang menghadapi krisis keadilan sosial. Kita bicara pemerataan, kita bicara pemerataan pembangunan, kita bicara kemudian Indonesia harus maju dalam sektor apapun, tapi kita selalu lupa bahwa ada problem keadilan sosial. Nah, Anies Baswedan memimpin Jakarta dengan prinsip untuk memperjuangkan keadilan sosial bagi masyarakat Jakarta. Tuh, jawabannya selalu seperti itu. Artinya yang abu-abu, ini yang juga jelas, yang tidak to the point, akan menjadi sebuah perjuangan yang akan dilakukan untuk membuat Indonesia berkeadilan sosial ke depannya. Itu yang kemudian kami perjuangkan. Dan kalau bicara tentang seperti apa keadilan sosial, kita bisa lihat contoh sederhana yang paling sederhana. Kalau saya selalu bicara tentang bagaimana melihat kondisi Indonesia yang sebenarnya, maka lihatlah seperti apa kondisi jalanan kita hari ini, lalu lintas kita hari ini. Apa yang sudah dilakukan oleh Anies saat ini adalah misalnya sudah memberikan kesempatan kepada pejalan kaki misalnya, dengan membuat trotoar yang sehingga kemudian orang bisa mengakses trotoar tersebut dan menjadi aman untuk berjalan kaki. Terus kemudian juga ada jalur sepeda yang dibuat. Itu satu contoh. Kalau pertanyaannya sekelas relawan saja itu nggak bisa jawab, ya kan? Apalagi bagaimana tuh orang-orang yang di bawah. Artinya orang-orang yang di bawah ini diberikan mimpi kosong, ya, diberikan informasi-informasi sesat dalam tanda kutip, ya. Sehingga ketika saya tanya pun mereka akhirnya bereaksi emosi. Kenapa? Karena mereka merasa ketika saya bertanya seperti itu seperti kayak menohok mereka gitu. Nah, sekelas relawan saja, ya, yang merasa memiliki Anies itu pun nggak ngerti ini Anies apa. Jadi kita harus menerapkan di semua tempat zero runoff. Zero runoff itu artinya apa? Setiap wilayah rumah kita misalnya, air yang jatuh di rumah kita jangan dialirkan keluar. Kalau kita alirkan keluar, namanya kita nyumbang air ke masyarakat. Yang kasihan yang di ujung jalan tuh nanti rumahnya paling pendek, itu paling kena banjir. Jadi tiap rumah tahan airnya di rumah. Pak Anies bilang sendiri dengan sangat percaya dirinya lihat rekam jejak. Tapi yang kita tawarkan adalah rekam jejak karya yang senyatanya sudah dilakukan. Ketika diperlihatkan malah bingung sendiri pendukungnya. Soal hari ini yang bicara data gitu ya. Bagaimana 2 tahun Anies ini data ini yang bicara data Bang Andi. Ya silakan sebentar supaya publik itu jangan sembarangan. Oke, silakan datanya gimana Bang Andi? Sebelum Anies itu berakhir itu turun lagi turun 0,06 poin. 0,8%. Itu saya sampaikan 0,8%.
Sorry, dari 4,69 menjadi 4,61. Itu 0,0. Serta Tapi ini soal ini Oke, ini kita udah mau habis nih. Terakhir sekali 1 menit saya kasih. Masih penasaran Satu dia. menit ya. 1 menit. Ketika kita bekerja tanpa kata-kata, maka kita akan tak merasa ada narasi, tak merasa ada nuansa. Dan ketika bekerja tanpa kata-kata, tanpa gagasan, maka kerja kita tanpa narasi dan tanpa arah. Kami ingin hadir di Jakarta dengan gagasan, dengan kata-kata, dan dengan karya nyata. Keberhasilan normalisasi Kali Ciliwung berdampak positif. Air cepat surut, aliran air lancar, warga tak kebanjiran lagi. Terima kasih Pak Anies, salah. Makasih Pak Heru yang biasanya banjir hujan dari kemarin sampai hari ini nggak ada banjir lagi. Yang aktivitas tetap aktivitas lagi toh Pak? Oh ya, aman. Oke. Wajar kalau nggak banjir guys, karena tadi pagi hujan itu turun dari jam 3 pagi sampai kurang lebih jam 9 dan 10 pagi guys. Jadi ada 3, 4, 5 jam nggak banjir guys. Kenapa? Karena udah sebulan ini semenjak Pak Heru menjabat sebagai gubernur ya guys, itu di pelosok Jakarta, baik Jakarta Timur, Jakarta Selatan ya, Jakarta Utara, itu namanya petugas kebersihan selalu ada di selokan-selokan atau di got-got untuk membersihkan ya got itu sendiri. Bahkan kali-kali pun dikerukin guys. Kini Heru membelokkan air ke jalan yang benar. Heru memastikan penanganan banjir Jakarta melalui normalisasi sungai yang terhenti di era Anies akan tetap dilanjutkan. Proyek normalisasi Kali Ciliwung untuk mengurangi banjir di Jakarta tersisa 17 km dan diperkirakan selesai akhir 2024. Bukan hanya menormalisasi dengan cara membangun tanggul, turap, dan penambahan dinding sheet pile saja, proses pengerukan juga dilakukan, seperti halnya yang terlihat di Kali Ciliwung daerah Kampung Melayu. Jika dilihat kondisi... Kenapa Bapak pengen jadi presiden? Apa yang ingin Bapak perbaiki dari Indonesia? Ya, ketika saya pindah ke kampung ini, saya diminta sama warga di sini jadi pembina Karang Taruna. Ini parah nih. Sampai sekarang saya statusnya masuk pembina Karang Taruna di kampung ini. Jadi kalau mau 17-an, walaupun saya udah gubernur, saya pernah menteri, saya pernah nggak proposal 17-an Karang Taruna buat fundraising. Kita lihat untuk yang pertama, kalau Pak Anies ini capaiannya atau program suksesnya ya, yang mungkin dikenal ada beberapa, tapi saya hanya menyingkatnya saja untuk Anda. Untuk yang pertama, ini ada Taman Maju Bersama, ini juga capaian yang cukup populer ya pada saat kepemimpinan Pak Anies. Itu pernah Mbak komentar Pak, tamannya banjir, bukan banjir, itu memang parkir air. Lalu juga ada penerangan jalan yang bertambah. Siang-siang lampu jalan menyala guys ya. Pada saat kepemimpinan beliau, lalu juga ada kartu Jakarta Sehat. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membagikan 1,7 juta kartu Jakarta Sehat di Puskesmas Jakarta Utara. Lalu ada pengelolaan sampah dan KRT juga bisa. Juga pemeliharaan jalan. Ya, videonya selesai. Oke teman-teman, dari video ini tadi satu hal penting bagi kita semua. Jadi jangan terlalu ambisi berlebihan untuk mempercayai seorang politisi. Karena janjinya seorang politisi itu kadang tepat, kadang tidak tepat. Intinya janjinya itu kadang lumayan cukup, kadang tidak cukup sama sekali.
Oleh karena itu teman-teman, dimanapun berada, bijaklah dalam memilih seorang pemimpin. Oke, itu sudah dari saya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya.